Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jupar Badang saya. Saya adalah siswa MA Bilingual. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas PPKN berupa wawancara bab ke-6 dari materi PPKN kelas 12, yaitu tentang lembaga negara. Nah, di sebelah saya sini ada narasumber kita. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Febrian Aryu Saputra. Saya bersekolah di MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Jadi nanti di kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya tentang lembaga negara. Lebih spesifiknya itu ke Trias Politika. Jadi bikin garis besarnya dulu. Trias Politika itu adalah sistem yang dianut oleh pemerintahan Indonesia, gitu, Mas Rifki. Nah, di sini saya mau bertanya, Trias Politika itu kan dibuat untuk menciptakan sistem yang aman dari penyalahgunaan kekuasaan. Kira-kira bagaimana peran dari setiap lembaga negara itu menggunakan fungsinya untuk melindungi sistem pemerintahan tersebut. Ini sebagai mukadimah ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Dalam sistem Trias Politika di Indonesia terdapat 3 lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, Mas Gifari, namun saling berkaitan. Lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan MPR itu bertugas membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden berfungsi menjalankan undang-undang dan mengatur kebijakan negara. Sementara itu, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bertugas menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran. Ketiga lembaga ini saling menjaga melalui mekanisme pengawasan. Misalnya, DPR mengawasi kinerja pemerintahan, Presiden menjalankan kebijakan sesuai undang-undang, dan lembaga peradilan dapat menguji serta membatalkan aturan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Gitu, Mas Gifari. Oh, jadi ya lembaga ini punya peran yang beda-beda. Nggih, leres. Betul. Jadi pertanyaan kedua, ketika salah satu dari lembaga negara ini itu berusaha untuk melakukan sistem fungsinya sebagai pengawas dari lembaga lain. Nah, ini bagaimana caranya sistem Trias Politika itu secara keseluruhan ini bisa membuat sistem pemerintahan itu jadi aman dari penyalahgunaan kekuasaan. Tadi kan niku yang pertanyaan pertama itu lembaga negara, lembaga fungsi dari setiap lembaga. Nah, pertanyaan kedua ini fokus ke bagaimana sistemnya itu membuat kekuasaan itu tidak stuck di salah satu lembaga saja. Ya. Oke. Sistem Trias Politika menciptakan mekanisme check and balance yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Nah, dalam sistem ini, Mas Gifari, tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan mutlak, karena masing-masing saling mengawasi dan membatasi. Sebagai contoh ini, undang-undang yang dibuat oleh legislatif dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif diawasi oleh DPR. Dengan adanya pengawasan timbal balik ini, kekuasaan menjadi lebih seimbang dan resiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Hal ini juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap sesuai dengan hukum dan kepentingan masyarakat. Gitu, Mas. Nah, ini mungkin
kita sedikit berhayal. Oke. Jadi misal suatu lembaga kayak nggak bisa disebut ya. Oke. Pokoknya salah satu lembaga itu Ya. melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya lembaga lain itu bisa menuntut, ibaratnya itu menuntut kesalahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya. Misal legislatif melakukan kesalahan, bagaimana yudikatif sama eksekutif menuntut legislatif itu biar berada di jalur yang benar. Oh gitu. Oke. Izin menjawab ya. Apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu, lembaga lain dapat mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Lembaga legislatif misalnya dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan serta pengajuan usulan pemakzulan jika presiden terbukti melanggar hukum. Lembaga yudikatif berperan dalam mengadili pelanggaran tersebut melalui proses peradilan yang adil seadil-adilnya dan sesuai hukum. Selain itu, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi. Dengan adanya mekanisme ini, setiap tindakan penyalahgunaan kekuasaan dapat ditindak secara hukum sehingga tercipta keadilan dan ketertiban dalam penyelenggaraan negara. Gitu, Mas. Jadi sistem trust politika ini sangat cocok nih dengan Indonesia. Ya, sangat cocok sekali. Mungkin ada pesan-pesan untuk lembaga negara biar kinerjanya bisa lebih baik. Oke, untuk pemerintah yang sedang melaksanakan tugasnya masing-masing ya, seperti lembaga yudikatif, eksekutif, sama legislatif ya. Semoga bisa menjalankan hak dan tugasnya secara amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta mengurangi tindakan korupsi yang sangat merugikan bagi masyarakat tersebut. Sekian. Sekian dari kami ya, itu tadi pembahasan yang cukup baik dan saya sangat puas dengan jawaban-jawaban dari narasumber kami hari ini. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.